Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diandra di Sisi Psikologi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang psikologi klinis. Jadi sebenarnya apa itu psikologi klinis? Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Sisi Psikologi dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa sama-sama melihat ini dan menyimak video ini, oke? Pada intinya, psikologi klinis ini adalah salah satu bidang ilmu psikologi yang membahas tentang kesehatan. Ya iyalah, namanya aja juga klinis kan, pasti membahasnya juga tentang kesehatan kan. Maksudnya adalah di sini membahas tentang bagaimana seseorang ini berperilaku, dilihat dari kognitifnya atau cara berpikirnya itu seperti apa yang terjadi dalam otaknya atau saraf-sarafnya tuh gimana sih. Nah terus akhirnya memunculkan emosi. Ini emosinya tuh gimana, apa yang terjadi dalam emosinya, terus dorongannya atau energi dalam dirinya tuh seperti apa, akhirnya membuat seseorang ini berkepribadian tertentu atau akhirnya membuat seseorang ini bisa bermasalah dari yang masalahnya ringan, sedang sampai ke parah atau gangguan kepribadian. Ini apa sih yang terjadi dalam dirinya dia. Atau bisa juga membahas bagaimana seseorang ini dianggap normal di lingkungan sampai abnormal atau perilakunya tidak normal di lingkungan gitu. Misalnya nih, contoh kasus yang ditangani oleh atau dibahas di ilmu psikologi klinis adalah masalah gangguan kepribadian atau depresi juga bisa, atau skizofrenia atau kecemasan atau banyak lagi. Nah, buku panduan psikologi klinis ini adalah DSM atau kita sebutnya sih Kamus Besarnya Psikologi Klinis gitu. Nih, seperti ini. Nah, ruang lingkupnya psikologi klinis ini ada dari penelitiannya. Terus ada pemeriksaan psikologis, ini dilakukan dari adanya pemberian alat tes, terus wawancara. Setelah ada pemeriksaan baru diberikan diagnosis tertentu. Macamnya intervensi psikologis ini juga beberapa, ada konseling, ada psikoterapi. Saya sebenarnya perlu ya untuk men-share ini ke teman-teman juga bahwa penegakan diagnosis menurut psikologi klinis ini memang perlu tadi ada pemeriksaan khusus gitu, pemeriksaan yang valid yang memang harus detail gitu, dari observasi, dari alat tes dan sebagainya. Mungkin beberapa waktu ini banyak sekali orang-orang yang sering melakukan self diagnosis atau mendiagnosis dirinya sendiri bahwa ada gangguan tertentu dalam dirinya dia melalui baca internet atau mungkin ngobrol dengan temannya, wah kayaknya aku kayak gini gitu. Nah itu sebenarnya saya pribadi sih menyayangkan itu, karena dari psikologi klinis sendiri jelas bahwa perlu ada pemeriksaan yang beberapa kali dilakukan dan secara mendetail supaya diagnosisnya tuh tepat. Misalnya ya kayak teman-teman misalnya sakit nih, batuk, terus teman-teman berobat ke dokter. Oke, mungkin cerita gejalanya batuk lah, berapa kali, pasti kan akan ditanya berapa kali, sejak kapan, berapa lama. Baru akhirnya dokter menyatakan bahwa batuknya ini batuk yang gimana sih, batuk yang sedang atau yang sudah kayak misalnya sampai mengenai paru-parunya atau ada gangguan di dalam organ dalamnya gitu. Nggak mungkin kan kalau dan itu aja dokter perlu hati-hati lagi gitu, harus ada ditanyain secara detail sejak kapan, terus gimana batuknya gitu kan. Nah coba teman-teman bayangin ketika teman-teman nggak ke dokter, nggak cerita ke mana, ke siapa, cuma baca di internet, oh batuk tuh kayak gini, terus langsung mendiagnosis dirinya sendiri bahwa teman-teman mengalami batuk yang sakit parah di paru-parunya misalnya, padahal ternyata pas cek ke dokter ya mungkin hanya flu aja gitu, flu batuk biasa, kan pasti akan beda penanganannya gitu. Nah mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga tahu bahwa ada seseorang namanya DS yang mengalami kasus di mana ada penyalahgunaan praktek psikologi. Oke, jadi DS ini kan sebenarnya bukan seorang psikolog ya, karena beliau ini bukan dari lulusan psikologi yang S1 psikologi, S2 psikologi dan lain-lain gitu. Beliau hanya mengambil S3-nya psikologi, tapi S1 S2-nya bukan. Teman-teman kalau misalnya bingung, jadi psikolog seperti apa, teman-teman bisa lihat videonya di sini. Nah,
DIS ini kan melakukan intervensi psikologi dengan cara ngelus-ngelus pundaknya klien, terus ngajak ngobrol di ruangan private di hotel gitu kan. Nah ini sangat disayangkan gitu, saya pribadi sangat menyayangkan itu karena sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Jadi praktek psikologi ini dimanapun ya, entah itu di psikologi klinis, di psikologi sosial atau mungkin yang lain, itu ada aturan tertentu. Jadi ada namanya kode etik psikologi. Di sini mengatur tentang gimana hak dan kewajibannya psikolog itu seperti apa, hak dan kewajibannya klien itu seperti apa, ruangan yang bisa dipakai itu seperti apa, suasananya seperti apa, intervensi yang bisa diberikan itu seperti apa. Jadi semua ada aturannya, nggak bisa semena-mena kayak ya udah yang penting private di hotel bisa, bukan seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan atau apapun lah, silahkan langsung aja ke kolom komentar atau ke akun Sisi Psikologi yang lain di Instagram. Jangan lupa di follow, terus jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwa banyak hal bisa dibahas dari sisi psikologi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.